Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya jualan sehingga pada hari ini di 28 Sya'ban 1446 Hijriah kita kembali diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka dan bersilaturahim, dan tentunya kita melaksanakan zikir berjamaah dan juga melaksanakan haul dan sedikit mau'izah sana, bekal-bekal kita untuk memasuki bulan Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga Rasulullah, para sahabat, zuriat, tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkah Rasulullah hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita sehari esok lagi, insyaallah malam esok kemungkinan besar sudah tarawih, walaupun masih menunggu ru'yatul hilal, artinya melihat bulan, tapi diprediksi kemungkinan sudah cukup sehingga bisa disimpulkan Sya'ban 29, ada kemungkinan Ramadannya 30 hari. Dan kalau dari Muhammadiyah sudah dipastikan hari Sabtu. Jadi artinya kemungkinan berimbang aja, insyaallah. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan, keafiatan untuk bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan maksimal, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bulan Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan kita beruntung lagu yang duduk kan. Cek. Ada. Ya. Maju dikit tutup. Ya. Lagu yang kesatro mungkin. Jadi insya Allah kita ini dikabulkanlah doa kita sebagaimana doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur lah intinya, karena ini harapan kita. Karena memang kenapa doa ini ibaratnya itu dilansir atau dikeluarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu doa yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Karena memang di setiap menjelang bulan Ramadan ini banyak kadang ulama-ulama besar dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang baik lah, kayak kita di wadah kita, siapa Ustaz Hasan Husaini misalnya. Jadi memang artinya dari sejarah dari zaman Rasulullah itu bahwasanya memang yang namanya misteri kematian ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa tebak. Nah, tapi kita bisa mengupayakan takdir kehidupan kita itu dengan doa. Jadi doa tadi itu ya salah satunya ini ingin kita disempatkan bisa memasuki bulan Ramadan. Nah, tapi orang-orang baik ini bukannya berarti si diri ini apa ngarannya itu apakah ada disempatkan kan dikabulkan doa.
bisa mencapai Ramadan? Ada, justru Sidin ini mungkin amal Sidin sudah luar biasa bagus. Ya kan, Pak Saripudin siapa itu yang banyak membantu para penghafal Quran, para pembangunan di Gaza, Saripudin Kambo kan yang semalam wafat tuh kan, bekas salah satunya Sidin pernah jadi Pol di Kalsel juga. Nah artinya apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang secara amaliyahnya mungkin sudah banyak, cukup, rezekinya memang habis di alam dunia, sehingga mereka kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali ke hadirat Allah itu berarti bukan habis kadang, tapi justru orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah, di sisi Tuhannya, wal inda rabbihim yurzaqun, dan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya mungkin seperti kita tidak lagi bisa berkomunikasi secara panca indera sesuai dengan kebiasaan kita sebagai makhluk manusia. Tapi sesungguhnya hakikatnya orang-orang tersebut ya artinya tetap hidup di sisi Allah secara rohani. Nah, kita ini dititipi jasad oleh Allah Subhanahu wa taala ini kan secara otomatis ada masa waktunya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap yang bernapas, setiap yang hidup za'iqatul maut. Diberikan jiwa, roh oleh Allah itu, jasadnya akan mengalami kematian. Siapapun, pokoknya selain Al-Khaliq semuanya hancur. Khaliq pencipta, makhluk adalah yang diciptakan. Semua yang diciptakan Allah akan hancur. Malaikatnya kan. Jadi nang malaikat nang tadudi benar kayaknya dimatiakan oleh Allah ya, cabut nyawa lalu niup trompet. Nah, karena Sidin kan ibaratnya mengkata Sidin meniup jarang pihan dunia ada. Artinya kita sehari-hari biasa aja sudah melihat yang namanya kematian, dan itu pasti akan terjadi di diri kita. Nah, maka dari itu kita senantiasa mempersiapkan itu, Nah, di bulan Ramadan ini kita berusaha menjadikan Ramadan yang 1446 ini yang keberapa kali buat kita beribadah di bulan Ramadan itu mudah-mudahan jadi Ramadan yang jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita ini beramal itu pasti harus dengan ilmu. Tahun dahulu kita kada tahu ilmunya. Belajar tahu soalnya ilmunya. Ternyata Ramadan itu bukan puasa aja. Ternyata inti dari Ramadan itu yang pertama sembahyang dulu aja. Karena biar puasa tapi kada sembahyang, puasanya kada diterima. Karena ada orang puasa aja, tahannya puasa aja, tapi zuhur guring, asar guring, maghrib parai kakanyangan, isya ada, tarawih 4 jam 11 rakaat, subuh ketang guring mamadar imbah basahur, sembahyang parai, puasa iya. Sedangkan amalan yang dihisab pertama kali di hadapan Allah adalah sembahyang. Bila sembahyang bermasalah, amalan yang lain tidak perlu dihitung dulu. Artinya conteng merah sudah. Nah ini kan ada pemahaman yang salah. Kula ulun, ada pak kula ulun. Puasa dalam artian minta maaf karena mungkin supan aja lawan cucu, supan aja lawan tetangga. Puasa aja supaya lucu bibir jua kering. Tapi orang sembahyangan parai. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu kita sampaikan bahwa siapapun orangnya, oh ternyata kunci dari puasa, kunci dari kita beribadah di Ramadan ini tingkatkan sembahyang, puasa. Jadi
Jadi sembahyang yang selama ini sembahyang wajib, tambahi sembahyang sunnah. Kenapa harus menambahi sembahyang sunnah? Karena ini bulan bonus. Puasa ini bulan dilipat gandakannya pahala. Lihat nih misalnya setiap datang ke masjid diberi orang sekali sembahyang 500.000, semangat lah kira-kira. Semangat lah. Nah, sama tuh kayak itu tuh. Kita nih kan melihat karena pada bulan ini bulan bonus. Nang sunnah dianggap kaya wajib, nang wajib dikali 10 sampai 700 kali lipat. Yang puasanya Allah nang membalasnya jar Allah. Kenapa puasa aku langsung yang membalasnya jar Allah? Karena puasa itu ibadah yang panjang, yang rahasianya hanya dia dan aku yang tahu. Sembahyang kan kelihatan aja 5 menit, 4 menit, 3 menit. Tapi puasa nih bersahur ada, sembahyang subuh minta maaf kesulitan apa ngarannya di Muntong ini masih anu kan, asa nyaman ini masih jalan tagok misalnya kan. Jam 9 besokan buka kulkas, bakumur aja. Kira bakumur. Anu baru sikat gigi ini bakumur pakai banyu satrup. Nah, artinya apa? Rahasia berpuasa ini hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya pahalanya pun Allah yang memberi ganjaran yang mana itu bisa tak terhingga. Jadi kita pahala berpuasa ini kadang ada hitungan 10, 100, 200 terserah Allah. Karena kita nang tahu langsung Allah yang menjadi akan parut kita nih. Coba aja biar kada puasa, kada makan besokan, kada ingat bersahur sampai jam 3, kada ingat berniat puasa. Aku kuliah nare makan ya. Jangan sampai jam 3, jam 12 gitu. Harus ada yang masuk kegelitiran awak. Kenapa? Karena kada Allah jaga. Tapi kalau puasa, biar kada ingat bersahur, tapi sudah berniat hari malam puasa. Tahanlah puasa bertarus. Banyak orang yang tertarus kada ingat bersahur, tapi sudah berniat hari malam puasa. Esok harinya tahan. Kenapa? Karena dikondisikan memang Allah yang menjaga akan parut, menjaga akan diri kita karena kita sudah berniat puasa. Tapi kalau kada puasa, ada harap kita besokan kada makan. Tapi kada niat puasa, kada ada makanan aja, koler betul tukar makanan, memasak koler. Paling sampai jam 11, jam 12 siang sudah palu dingin biar. Jalan. Kenapa? Karena memang di saat kondisi seperti itu Allah kada bersama orang yang berpuasa. Apa? Allah kada bersama yang kada berniat puasa tadi. Nah, jadi ini adalah sebujurnya Allah itu menjaga kita pada saat kita berpuasa. Nah, jadi di puasa ini ada 3 yang coba harus kita kuatkan. Sembahyang, nah kemudian saumnya, nah kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Qur'annya. Jadi 3 ini tolong ditingkatkan. Nah, sembahyang di dalam bulan Ramadan ada yang namanya tarawih. Dalam man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan malam-malam di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan redaksi hadis tersebut sama, tapi cuman beda apa ngarannya, siapa yang kata kerjanya aja. Jadi barang siapanya sama,
Jadi lain ustaz, lain ulama, siapa aja sama. Hendak orang yang paling penting adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang itu beriman, yang mana rasanya dirinya beriman maka diberikan kesempatan yang sama. Jadi hadis pertama tadi man qoma, yang kedua man soma, sama redaksinya man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini siangnya berarti man soma, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampunilah dirinya dan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, redaksi hadis yang ketiga man qoma lailatul qadar. Nah, jadi 3 deh. Yang pertama malamnya didirikan, artinya sembahyang tarawih, sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Yang kedua soma, siangnya. 2 nih. Yang ketiga man qoma lailatul qadar. Yang ketiga keutamaan 10 hari terakhir. Lengkap 3 hadis sama redaksinya. Berarti ini bulan yang kada main-main. Umat Rasulullah ini kan 60 sampai 70 kisaran usianya. Dihitung kita ini beramal sehari guring 8 jam, sembahyang 5 menit kali 5 25 menit aja. Kalau 5 menit ya lah, berarti sembahyang kada sampai sejam, setengah jam kada sampai. Berzikir, bersalawat dan lain-lain anggap sejam 2 jam lah. Berarti selama hidup kita 60 atau 70 tahun, hidup kita ini hanya sekitar di bawah 10 tahun beramal. Iyalah, nampak yang kita bawa hendak ke surga, amalan ada sampai 10 tahun. Cara untuk meningkat, melipat gandakan amal tadi, masuki bulan bonus ini. 60 bulan ini berbagi bonus Tuhan Allah kita ambil, karena di dalam bulan Ramadan ini ada Lailah malam yang ganjarannya sama dengan 83 tahun 4 bulan, yaitu namanya Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada alfun, 1000 syahrun, bulan, 1000 bulan itu kali bagi 12 bulan 83 tahun 4 bulan. Jadi mumpung bulan bonus ini, lakukan semua anak kawan. Jangan memakai hadis tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadisnya dhaif. Lah, jadi jangan guring terus bulan puasa nih. Maksudnya boleh guring, tapi artinya untuk menyiapkan ibadah. Tapi kalau hantam guring terus, sayangannya sehari kita kada sampai, minta maaf. Mengulut bepandian 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kada kawak bepandian sejus. Saat ini bismillah kawaknya sudah kan. Makanya jangan setiap tahun tuh Allah memberikan lawan kita ini lain-lain, ada perasaan gitu. Pian bisa sudah kita biasa sejus. Mama ulun bahari sehari 3 juz. Mama ulun jadi 10 hari sekali atau. Namun ulun hanya sejus nih badannya. Artinya apa? Ini pian ini akan melewati pulang Ramadan, Tapi usahakan kita berniat Ramadan ini mudah baik benar. Gitu. Dengan cara apa? Itu tadi judul sembahyang, puasa, baca Al-Qur'an. 3 kunci ini. Nah, mumpung sembahyang kita yang sunnah dianggap kayak pahala wajib, maka lakukanlah sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah yang utama apa dulu? Yang rawatib, yang mendampingi sembahyang wajib. Yang muakkad yang mana? Yang sebelum subuh, yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua 4 rakaat
atau 2 rakaat sebelum zuhur, berikutnya 2 rakaat setelah zuhur, berikutnya apa? 2 rakaat sebelum asar, habis asar kan ada sembahyang sunnah. Berikutnya adalah 2 rakaat setelah maghrib, yang terakhir 2 rakaat setelah isya. Yang selain itu ghairu muakkad. Habis subuh kan ada zuhur tadi muakkad keduanya. Asar, habis asar kan ada haram. Sebelum maghrib boleh, tapi ghairu muakkad. Sebelum isya boleh, ghairu muakkad. Makanya jangan sampai hendak sembahyang tarawih tapi kada sembahyang sunat isya. Terlewati dan bagus benar. Jadi orang sembahyang isya tuh jangan pian bil nunggu isya. Duh, kayak bil nunggu orang tarawih. Justru fadilahnya besar. Nah, sembahyang tarawih ini aturan main yang bisa berjamaah itu tuh cuman di zaman Khalifah Umar. Khalifah Umar nih khawatir kalau ada diulah sembahyang berjamaah orang kuliah menggawe gitu nah. Kita nih kan kalau diulah berjamaah kuliah kadang alanggar kuliah ya kan. Bayanglah di rumah masing-masing jan 20 tahan lah ya. Tahannya di 2 hari pertama ya Allah lah, sisanya bisa. Kakaknya jadi bangun parak sahur, pas bangun mulai paraya pulang esok kayaknya diganti. Ya, itu yang dipikirkan oleh Khalifah Umar. Ada Rasulullah ini 2 hari, jadi sembahyang jamaah. Ketakutan sidin kalau aku berjamaah sebulanan takut dianggap wajib. Jadi artinya apa? Sembahyang tarawih ini pian mau mampu saurangan silahkan. Kalau ulun dulu lagi kadang mengurus masjid, kadang ulun supaya lebih khusyuk ulun mengikuti Quran sembahyang tarawih sejus. Nah, mengikuti Quran sembahyang sunat ini kita boleh mengikuti Quran atau buka mushaf bayangnya tengah malam, karena tarawih ini kalau di lain bulan Ramadan bisa dianggap sembahyang tahajud. Makanya kalau pian sudah sembahyang tarawih subuh, anak subuh itu kada usah lagi sembahyang tahajud. Nah lain aja niatnya, sembahyang hajat kah, sembahyang taubat kah, kada usah lagi sembahyang witir. Kalau pas imbah bangun tuh bayang pulang tahajud 8 niat tahajud, itu witir pulang 3 atau 1. Tadabul tidak ada witir dalam 2 kali dalam 1 malam. Jadi sembahyang lainnya, yang taubat, yang tasbih, yang hajat, silakan 2 rakaat. Nah, jadi tingkatkan dulu itu. Insya Allah mungkin 3 nih jadi mengikuti sembahyang menyake, baca Quran menyake, puasa bikin masuk ke iman dan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih tadi. Nah, jadi ini yang penting kita tekankan menjelang bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah ini banyak ada memberikan tempat yang bonus. Contoh, alhamdulillah gini ulun hari ini lagi berangkat umroh nih sampai hari raya. Jadi tanggal 20 semalam pulang, ini esok jar umroh di Madinah nih masih orangnya. Sembahyang berumrah di bulan Ramadan itu sama berhaji seperti berhaji dengan Rasulullah. Nah, coba, itu kan bonusnya loh. Sembahyang di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sembahyang di masjid lain. Nah, coba ya. Jadi bilangnya tolak umrah itu hitung itu. Oh iya, ini bonus. Nah, tadi kan jarulun bulan bonus bulan Ramadan. Ini ada pulang tempat bonus, yaitu Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 10.000 apa 1.000. Masjidil Aqsa 500. Kalau masjid yang lain 1 aja. Tapi kalau kita berjamaah 27 derajat. Jadi kalau kita hitungannya berjamaah 27 kali 100.000, 2.700.000. Kalau
Sembahyang di Masjidil Haram tuh 2.700.000 kali sembahyang di masjid lain. Tarawih di situ 20 rakaat. Nah, nyatakan dan karena kita umrah bulan Ramadan. Nah, jadi maksud dulu bonus-bonus ini hanya ada di bulan bonus, yaitu bulan Ramadan. Kenapa? Karena di sini lengkap ibadahnya. Zakatnya ada, puasanya jelas, ya kalau lah. Kemudian sedekah menggawa hari-hari, buat duit ke masjid atau berinfak lawan orang yang doafa lemah di park. Apalagi yang paling abdul salah satunya infak tuh kepada anak yatim yang lagi halus masih belum balik. Itu luar biasa pahalanya. Nah, itu jadi maksud dulu kita jadikan bulan Ramadan yang mulia tahun ini adalah sebagai bulan yang bujur-bujur bisa menjadi peningkatan amal, dan kita ini mudah-mudahan dicatat orang yang sudah di list penghuni surga di bulan Ramadan. Karena setiap bulan Ramadan itu Allah akan memerdekakan hambanya dari siksa api neraka. Makanya doanya yang paling ijabah disuruh adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah, jadi kita minta ampunan wahai Allah yang mulia. Nah, jadi doa yang paling banyak dibaca itu Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu yang paling banyak kita harus baca di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah, jadi pada saat kita berdoa itu mudah-mudahan pas kamu dicatat dah. Kalau dicatat sebagai penghuni berarti sisanya itu Allah meridhoi kita. Hidup kita nih diridhoi Allah. Jadi kadang melihat amal kita lagi. Tapi kita tetap mengejar bulan amalan tadi. Tapi kalau Allah sudah meridhoi hambanya, yang mana yang lagi insya Allah. Nah, karena kalau zaman Rasulullah itu banyak kadang diberi bonus. Contoh, Rasulullah ada menyampaikan hadis 10 sahabatku ini masuk surga. Nah, kan tahu berarti Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, sahabat Abu Ubaidah bin Abi Jarrah. Habis itu orang-orang 4 aku jadi dia di perang Badar 300 ikong penghuni surga. Nah, 300 pulang. Tahu kalau jaminan-jaminan kayak teman zaman kita ini kan ada tahu. Maka dari itu kita hendak mengejar itu apa yang disuruh Nabi kejar. Nah, jadi ya kita mudah-mudahan dicatat sebagai min ahlil jannah, penghuni surga tadi. Nah, kemudian apa ngarannya aktor redma kesehatan pria. Jadi maksudnya itu supaya beribadahnya nyaman, makan diatur, jangan mengajut minum es misalnya. Karena maulah kita kada nyaman. Jadi maksudnya itu minum banyu hangat dulu buka. Silakan minum es imbah minum banyu hangat, kan wadai sedikit, nah lain hanya minum es. Ulun sudah meriset samuan rata-rata orang yang buka langsung mengajut minum es, menggering misalnya. Ulun seorang tahun berapa kali langsung dia hari 6 hari maka suara hilang. Nah, jadi maksud ulun bila suara hilang tuh ya otomatis mengaji kada jadi semangat. Mengaji rakaat pian kayak apa ya? Nah, jadi maksud ulun betata makanan betata. Nggih. Nah, kemudian bersahur jangan terlalu sungsung supaya kita dapat sunnah Rasulullah dan kada guring setelah sahur. Jadi imbas bersahur itu langsung mengkawa subuh imsak, jangan bersahur jam 2 jam 3. Makanya salah orang bergerakan sahur tuh jam 2 jam 3 mengganggu orang guring sebujurnya. Pergerakan sahur itu menahan jam 4.
Dan orang wah ini kada kayak orang bahari nyecak dapur kayu dulu. Wah ini sudah ada di pemanas, ada di kulkas, dipanasi 10 menit udah makan. Nah, jadi maksud ulun supaya apa? Supaya subuh itu kuat kalanggar, imbah subuh itu kada langsung guring. Karena tiga waktu nang diijabah doa di bulan Ramadan itu adalah satu sebelum subuh, yang kedua habis subuh sampai terbit fajar, sampai syuruk, isyraq, yang ketiga adalah menjelang buka puasa. 3 waktu ini unkawa banyak berdoa. Ibaratnya nih waktu-waktu nang diijabah nih jangan sampai kita kadang memanjatkan doa sebelum subuh. Berarti lagi orang berbunyi imsak tuh nyakawa berzikir. Nah, bila orang ibadah berbunyi imsak tuh, nanti kalau makan sampai subuh tuh, nah zikir, doa, apa aja sampai akan lawan Allah. Ini paling ijabah nih. Nah kemudian pas subuh kan orang pengajian pembacaan, kita sambil duduk nggut-nggut jadi kira paham mengantuk bisa. Nah, tapi kenapa duduk di masjid? Jangan imbah subuh langsung orang kalanggar aja, Pak. Mengantuk benar saja. Dan kue langsung ti lampu apa semua apa uring. Nah, ini akhirnya minta maaf awak belama karena guring mah makan seharian lemas awak. Jadi orang nang awak lemas itu bukan gara-gara banyak beraktivitas, tapi imbah makan guring atau awak lama. Yang kedua seharian lemas. Coba aja pian imbah subuh atau sejak ada pengajian kada kewajaran sorok tulak ke lapangan atau baku liling atau ke perumahan setumat sehat tuh jam 9 hanya guring mengandak juga. Nah, dan waktu ijabah yang terakhir adalah apa tadi? Sebelum buka puasa. Nah, ada kita kan kakak-kakak wah ini kami kadang sebelum buka puasa ini bukber Pak. Jadi kadang berdoa ada tapi asing-asingnya banuan. Ya kada apa-apa sekali-sekali. Tapi alangkah lebih baiknya kita kayak merelayan di radio tuh umpatnya kayak di radio tuh. Kan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya alim ya aziz anta ilahi la ilaha illa ghairuh yaghfir dzambal azim. Nah, itu ana swadi syukur kan siapa guru bakrika sini. Nah, artinya itu nang dibaca tuh. Doa kita 5 menit 10 menit sebelum buka tuh. Walaupun kalau ibu-ibu, jadi saran ulun buat ibu-ibu ini berdahulu menyediakan. Jadi kita buka nih jam 6.35 misalnya. Jam 6 sampai jam 6.20 tuh sudah simpon dah persediaan. 15 menit berdoa, zikir, doa. Ada orang sambil membantir dikit tadi zikir, berdoa. Insya Allah apa yang kita hajatkan insya Allah diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena kita dalam posisi sudah berpuasa seharian, menahan lapar, haus, dahaga, syahwat dan lain-lain. Saat kita menjelang kita berbuka puasa itu Allah sangat senang. Makanya ada 2 kenikmatan buat orang yang berpuasa kata Allah. Yang pertama kata Rasulullah pada saat dia berbuka, yang kedua adalah pada saat dia nanti di hadapan Allah menerima pahala atas puasanya. Wah, itu kenikmatan orang berpuasa. Makanya khususan orang yang ketujuh berpuasa ini ada surga khusus namanya Ar-Rayyan. Bila pian ini ketujuh berpuasa berisi tambahan kamar surga yang namanya surga Ar-Rayyan dari 8 pintu yang ada. Berisi pian seblok seorang lah. Nah, misalkan bawaan abahnya nih, aku satu ke kamar sebelah, jadi abahnya kan tapi pemasakan misalnya puasa Ramadan aja piantang puasa harus puasa Senin Kamis, puasa ayam mulbit. Nah, itu pian dapat surga Ar-Rayyan.
Berarti pun sudah diulahkan oleh Allah itu surganya, otomatis akan ada penghuninya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan menjelang masuknya bulan Ramadan ini, dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mudah-mudahan bisa kembali fitrah nantinya di hari raya Idul Fitri, kembali suci seperti orang yang dilahirkan dari orang tuanya. Itu saja mungkin dari ulun. Kita libur selama bulan Ramadan, tapi santri ini tetap turun karena jamnya dipadahi ustazah. Dari ulun minta maaf, dan biar juga mohon benar jangan sampai nanti dimasuk ke bulan Ramadan ini sia-sia, dalam artian gara-gara piannya dua yang olah Ramadan kita nih kada diterima, satu kesyirikan, yang kedua kita kada berelaan, kada masih ada dendam dengki lawan orang yang masih bermusuhan sampai sekarang. Tolong selama sehari dua hari ini diperbaiki hubungan itu kalau ada, karena nanti itu yang menghambat pahala Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisibal haq dan Allahumma ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi tadi lah lebih, ini ada jadwal, ambil dulu nyoknya lawan ibu-ibu. Ada lagi. Nah ya Pak, ini ada empatannya boy, nah siapa nang nyok jadwal imsak ulun kada ingat tadi sedikitnya mah ambil siapa nang parlo aja dulu. Allahumma malaikatahu yusholluna